Selamat datang di kelas budgeting penganggaran. Eh, kita akan membahas gambaran umum budgeting yang teori semua. Jadi siapkan catatan Anda karena banyak sekali hal-hal yang tidak dimasukkan dalam presentasi ini, tetapi saya ucapkan eh, secara lisan di sini. Oke, kita mulai ya. Setiap bagian, pengertian, proses, hubungan, dan isi budget akan saya terangkan satu persatu per bagian. Jadi pengertian satu bagian, proses satu bagian, hubungan satu bagian, isi budget satu bagian. Jadi ada sekitar 4 video. Oke, kita mulai pengertian. Eh, pengertian budgeting ya atau penganggaran. Budgeting atau business budget atau penganggaran ini adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Jadi ini adalah sebuah rencana ya, rencana dalam jangka waktu tertentu memudahkan perusahaan sebagai pedoman kerjanya. Dari definisi ini ada 4 unsur pokok yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama, budgeting itu adalah sebuah rencana. Kedua, budget atau budgeting itu adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga, budget atau budgeting dinyatakan dalam satuan keuangan. Dan yang terakhir, berlaku untuk jangka waktu tertentu. Nah, rencana yaitu suatu penentuan terlebih dahulu atau penentuan di muka tentang suatu aktivitas atau kegiatan akan dilakukan di waktu yang akan datang. Kenapa alasannya mengharuskan sebuah perusahaan menyusun sebuah rencana? Yang pertama adalah, silakan dicatat, soalnya masa yang akan datang itu tidak pasti. Jadi jauh-jauh harus ada perencanaannya dulu. Yang kedua, masa yang akan datang penuh dengan alternatif-alternatif pilihan, di mana perusahaan harus memilih. Untuk dapat memilih alternatif yang tepat, dibutuhkan berbagai analisis, berbagai penelitian yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jauh-jauh hari perlu diperencanakan dengan tepat sehingga anggarannya perlu dilakukan. Lalu rencana dilakukan sebagai alat pengkoordinasian bagi seluruh kegiatan dan seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Rencana juga diperlukan oleh perusahaan sebagai alat evaluasi. Nah, jadi sudah ada beberapa faktor ya. Alat evaluasi, kinerja karyawan, dan kinerja departemen-departemen dan sebagainya. Oke, sekarang kita yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan jelas ya, dimulai dari marketing, produksi, kegiatan keuangan, kegiatan pembelanjaan atau financing, kegiatan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia HR. Nah, itu semua bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam anggaran ini. Selanjutnya adalah dinyatakan dalam satuan keuangan. Jadi yang paling mudah diterapkan, satuan keuangan inilah yang paling diterapkan. Memang di dalam anggaran banyak satuan-satuan seperti kilogram, meter dan sebagainya, tapi semuanya bermuara di dalam satuan keuangan. Ya. Sehingga dengan satuan keuangan ini semua dapat diseragamkan. Semua satuan ukur yang berbeda-beda tersebut sehingga memudahkan untuk analisis, untuk membandingkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Itu. Yang terakhir adalah berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja ada batas waktunya. Di luar batas waktu tersebut, budget yang bersangkutan tidak berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pedoman kerja atau pengkoordinasian kerja. Ya, jadi berlaku di masa yang akan datang, tertuang dalam taksiran-taksiran, prediksi ataupun istilah kerennya namanya forecast tentang apa yang akan terjadi waktu yang akan datang. Itu. Lalu selanjutnya fungsi dan kegunaannya.
Fungsinya yang pertama, budget itu adalah untuk pedoman kerja. Jadi setiap bagian, setiap orang dapat melihat anggaran tersebut, budget tersebut. Kemana sih kita larinya? Berapa jumlah produksi yang akan kita kerjakan? Berapa tenaga kerja yang akan kita kerjakan? Itu semua ada pedoman kerjanya yang bisa terlihat dalam anggaran. Adanya anggaran sebagai pedoman kerja, kita bisa mengkoordinasikan. Oke, Anda mengerjakan ini. Jika dibutuhkan lima tenaga kerja, maka setiap tenaga kerja harus melakukan apa, kalau tidak harus melakukan apa gitu. Dan terakhir adalah sebagai evaluasi pengawasan kerja. Evaluasi berarti membandingkan antara realitas yang terjadi dengan anggarannya. Apakah kelebihan atau kekurangan, perlu tambahan dana kah, atau perlu pengurangan tenaga kerja, perlu suntikan modal tambahan, sehingga semuanya bisa diawasi dengan baik pekerjaan tersebut. Oke, itu ini adalah bagian pertama. Kita lanjut ke bagian kedua ya.